materi kali ini. Kali ini kita akan membahas materi mengenai perpindahan panas atau kalor. Apakah kalian pernah merasa bingung mengapa pada saat kita memegang gelas berisi air panas, tangan kita ikut kepanasan juga? Nah, hal ini terjadi karena kalor berpindah dari air ke gelas kemudian berpindah ke tangan kita. Lalu, bagaimana sih proses perpindahan kalor itu? Jadi, karena sifat dari berbagai media itu berbeda-beda, tentu cara perpindahan kalor ketika melewati media tersebut juga berbeda. Nah, terdapat 3 macam. Pertama, perpindahan kalor secara konduksi. Nah, perpindahan kalor secara konduksi ini adalah perpindahan panas melalui zat perantara. Perpindahan kalor secara konduksi disebut juga perpindahan kalor secara hantaran. Hal ini dikarenakan dalam proses perpindahannya, perpindahan kalor ini tanpa memindahkan zat perantaranya. Biasanya perpindahan ini terjadi pada zat benda padat seperti besi, aluminium, dan lainnya. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Andi, Rudi, Neno, dan Abi akan memindahkan buku dari meja ke lemari. Mereka membuat barisan untuk memindahkan buku-buku tersebut. Kita misalkan mereka sebagai zat perantaranya, sedangkan buku sebagai zat panas. Kan buku berwarna coklat. Buku tersebut berpindah dari Andi sampai Abi tanpa mereka harus berpindah tempat. Proses tersebut menunjukkan perpindahan kalor secara konduksi, di mana panas dapat berpindah tanpa zat perantaranya harus berpindah. Bagaimana? Sudah paham kan? Mari kita lihat contoh berikut ini. Pada saat menggoreng, ujung spatula yang kamu pegang akan terasa panas. Hal tersebut terjadi karena ada perpindahan energi panas. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Energi panas yang ada pada minyak akan berpindah menuju spatula. Perpindahan ini terjadi dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah, di mana panas yang ada pada minyak akan berpindah ke spatula. Karena minyak memiliki suhu tinggi, sedangkan spatula memiliki suhu yang rendah. Perpindahan panas ini secara hantaran. Selanjutnya yang kedua, perpindahan kalor secara konveksi. Perpindahan kalor secara konveksi ini adalah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Nah, perpindahan kalor secara konveksi ini biasanya terjadi pada benda cair dan benda gas, seperti pada air dan udara. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Reno dan Rudi sedang membantu ibu guru untuk memindahkan kardus buku ke perpustakaan. Kita misalkan mereka sebagai zat perantaranya, sedangkan kotak buku sebagai zat panasnya. Mereka memindahkan kotak buku satu persatu secara bergantian tanpa mereka membuat barisan. Kotak buku tersebut dapat berpindah karena dipindahkan oleh mereka. Ini menunjukkan perpindahan panas secara konveksi, di mana zat perantaranya akan ikut berpindah untuk memindahkan zat panasnya. Sudah paham kan? Mari kita perhatikan contoh berikut ini. Pada saat merebus air, akan timbul gelembung-gelembung. Hal ini terjadi karena air yang ada di dekat api akan mendapatkan panas.
sehingga menjadi lebih ringan. Selanjutnya, air akan terangkat ke atas membentuk gelembung, sedangkan air yang ada di atas akan terdorong ke bawah. Hal ini terjadi secara terus-menerus. Lalu yang ketiga adalah perpindahan panas secara radiasi. Perpindahan panas secara radiasi adalah perpindahan panas melalui hantaran. Nah, perpindahan panas secara radiasi ini terjadi tanpa zat perantaranya, seperti perpindahan panas matahari menuju bumi. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Dalam udara dingin, apabila kita menyalakan api unggun, maka kita akan merasakan hangat. Hal ini karena adanya perpindahan kalor secara radiasi. Panas yang ada pada api unggun akan dipancarkan ke tubuh kita. Perpindahan ini terjadi tanpa zat perantara. Apakah kalian pernah keluar rumah pada siang hari menggunakan baju hitam? Apa yang kamu rasakan? Tubuh kalian akan merasakan panas. Hal ini karena warna hitam merupakan penyerap kalor yang paling baik. Benda-benda yang memiliki warna hitam atau gelap lebih banyak menyerap kalor dan memantulkan sebagian kalor dibandingkan dengan benda yang berwarna putih atau mengkilap. Namun, bagaimana jika malam hari? Sebaliknya, pada malam hari, kalian yang memakai baju hitam akan merasakan lebih dingin dibandingkan dengan yang memakai baju berwarna putih. Hal ini karena pakaian hitam menyerap kalor yang dikeluarkan, sehingga kalian akan merasakan lebih dingin.